Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Bara Alfalih. Kali ini kita akan ngasih tutorial cara membersihkan mesin cuci. Bisa kita lihat di sini, mesin cucinya sudah cukup berkerak. Tidak usah berlama-lama, mari kita coba siapkan dulu cairan yang akan kita gunakan untuk membersihkan. Nah, ini dia cairannya, cairan Porsling ya. Merek apapun sama, banyak dijual di toko-toko, banyak dijual di warung-warung. Ikutin langkah-langkahnya, oke? Kita tuang dulu sedikit, dan mohon jangan menyekip video ini agar hasilnya maksimal. Oke, langkah pertama, kita basahi dulu mesin cucinya supaya keraknya sedikit lembab. Sebenarnya di sini lebih baik pakai air, kita siram dulu, diamkan beberapa menit. Cuman karena berhubung ini selangnya lagi dipakai, kita pakai lap basah aja. Langsung aja. Sesudah itu kita langsung oles pakai Porsling. Kita oles beberapa olesan sampai benar-benar kelihatan. Biasanya kalau yang merek bagus itu berbusa. Ini saya pakai yang biasa, ya, yang harganya murah, dapatnya banyak. Oke, bagian atas bisa kelihatan itu mungkin di bagian beberapa itu ada yang berbusa. Kalau teman-teman juga melakukan pasti kelihatan di tempat biasanya bagian yang banyak deterjen nempelnya itu pasti berbusa. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial-tutorial yang lainnya, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, kembali lagi ke topik kita. Ini lebih bagus jika dilakukan berulang-ulang. Jadi kita polstek dulu, diamkan beberapa menit, dipolstek lagi. Cuman saya nggak akan melakukan itu karena keterbatasan waktu juga. Jadi kita olesin semua dengan polstek dulu yang rata, bagian depan, bagian samping, bagian bawahnya yang paling berkerak itu di bawah, itu biasanya disebabkan karena deterjen atau mungkin kena air. Itu yang paling sering berkerak di bagian bawah. Dan saya ingatkan kembali untuk tidak men-skip video ini, karena langkah-langkah yang harus diikutin agar hasilnya maksimal itu sesuai dengan yang ada di video ini. Kalau teman-teman men-skipnya ya mungkin bersih, cuman tidak maksimal. Oh ya teman-teman, ini hanya untuk menghilangkan kerak ya, bukan menghilangkan bekas tempelan. Nah, sesudah itu kita sikat-sikat. Mungkin bekas tempelan bisa hilang, cuman lemnya nggak bakalan bersih. Ya mungkin di lain waktu saya akan ngasih tutorial buat ngilangin bekas tempelan, karena sepengetahuan saya mesin cuci itu banyak yang tempelannya pada ngelupas ya, namanya kena air lah ya. Nah, oke, sesudah kita sikat, kita kasih polstek, kita sikat lagi terus berulang-ulang sampai benar-benar kotoran itu bisa bersih ketika kita sikat. Jadi kayak ngelupas kelihatan. Kalau kotorannya sudah ngelupas, itu disikat pun gampang. Dan buat teman-teman yang belum pernah pakai Porstek atau cairan Porsling ini ya, saya sarankan untuk memakai kaos tangan dan masker karena baunya sangat menyengat, yang pertama. Yang kedua, ketika mengenai kulit, dan saya sarankan itu jangan sampai mengenai kulit, karena ketika mengenai kulit itu akan terasa gatal. Terus saja kita sikat-sikat. Sebenarnya ya, kalau teman-teman disiram dulu pakai air, cuman jangan sampai kena ke modulnya ya, itu nggak harus nyikatnya. Jadi nyikatnya agak lebih gampang. Ketika kayak saya ini kan nggak pakai air nih, jadi nyikatnya lebih susah karena dia belum, apa ya, kalau bahasa orang Jawa itu belum, apa, medok, bahasa Indonesianya ya kurang paham. Pokoknya
lebih mudah disikat ketika teman-teman pakai air dulu sebelum di polstek. Tadi kan saya pakai lap itu, teman-teman lebih bagus kalau pakai air terus baru di polstek disikat. Nah itu hasilnya bisa bener-bener yang kinclong itu. Cuman karena yaitu tadi selangnya masih dipakai dan keterbatasan waktu, jadi saya ngambil cara cepatnya. Oke, kita sikat. Kita bisa sebenarnya bisa lah ngilangin bekas-bekas tempelan itu, cuman yang bagian luar ada, yang bagian yang nggak bisa dihilangin pakai polstek. Oke, kita sikat terus saja kita sikat. Dan yang paling ini ya, yang paling menurut saya ya yang paling berkerak itu malah itu yang paling gampang. Nah bisa dilihat ketika kita nyikat itu, yang itu deterjen ya, berarti yang bawah itu rata-rata kan bekas deterjen, lumut atau apalah itu ketika disikat sekali itu, aduh HP ku jatuh lagi. Oke, kita lupakan insiden HP jatuh. Nah di situ bisa dilihat ya, sorry ke skip itu tadi saya nyikat ini pas HP jatuh saya masih menyikat. Oke, selanjutnya kita ulangin lagi sikat yang bagian atas karena mungkin tadi belum basah, belum medok kalau bahasa Jawanya, jadi masih ada sisa-sisa sedikit. Nah ketika samping kan mungkin sudah mengering polstek kita yang pertama tadi, lebih baik teman-teman pakai air deterjen. Sebenarnya lebih bagus pakai air yang dicampur sama sabun colek, baru kita kasih polstek, kita sikat. Jadi kayak gitu ya. Calupan pertama kita ke sabun colek atau deterjen, yang ini saya pakai deterjen, baru kita polstek. Nah itu tadi yang saya bilang lebih baik pakai masker karena baunya sangat menyengat. Terus kita sikat lagi seperti yang di depan tadi. Nah kita pakaiin lagi. Di situ udah mulai kelihatan kotorannya, udah mulai turun. Tapi saya ingatkan teman-teman ya, ada yang benar-benar berkerak, keraknya itu ibarat kata sudah nempel banget, itu ada. Itu mungkin harus dilakukan berulang-ulang agar benar-benar ya keraknya itu udah ngelupas lah ya. Itu harus dilakukan berulang-ulang. Nah kita sikat aja terus sampai benar-benar bersih pakai cairan, pakai deterjen sama air tadi ya. Dan kita tetap fokus ke mesin cucinya, jangan fokus ke abang tukang sikatnya. Abang tukang sikatnya biarkan dia menyikat. Nah di situ kita lihat sudah mulai kelihatan sedikit bersih, cuman ada beberapa bagian ya kalau dari sisi kamera mungkin gak kelihatan, cuman ketika teman-teman praktekin pasti ada yang kayak belum bersih gitu. Itu kita lakukan aja terus, kita lakukan berulang-ulang. Nah sampai yang kotor itu tadi benar-benar bersih, baru kita pindah ke yang lainnya. Kita pindah ke sisi yang lainnya. Di sini saya akan jeda untuk memindahkan HP. Dan sama kita lakukan jangan yang tadi kita sikat terus dan sampai ya benar-benar bersih. Dan teman-teman kunci terakhirnya mungkin nanti di belakang. Dan yang belum komen, belum like, subscribe jangan lupa. Saya tunggu komennya agar saya lebih bersemangat membagikan tutorial-tutorial yang lainnya. Sebenarnya lebih bagus pakai ini ya teman-teman ya, sikat yang bertangkai yang ukurannya enggak begitu besar. Ini karena sikat saya cari nggak ketemu yang ada tangkainya, entah di mana keselipnya. Jadi saya pakai sikat dulu seadanya ya. Kalau emang tidak ada, pakai sikat untuk nyuci pun bisa sih teman-teman. Cuman ya itu tadi, hati-hati cairan polsteknya kalau terkena tangan itu benar-benar gatel. Kalau teman-teman pakai sikat yang buat nyuci baju itu kan tidak ada tangkanya ya teman-teman ya. Saya saranin untuk pakai hand glove, atau kalau tidak ada hand glove ya pakai plastik. Yang penting tangan teman-teman terlindungin. Karena ya itu tadi cairannya kan termasuk cairan keras ya.
gatel di tangan juga. Jadi lebih baik kalau kita menjaga. Oke, kita sikat sama yang bagian atas. Bagian atas kita sikat terus. Kalau kotorannya nggak begitu tebel atau nggak ini, mungkin nggak susah kok teman-teman. Ini cairan ini benar-benar mempermudah daripada kita pakai deterjen atau apa, itu nggak bakalan bisa bersih sebersih pakai cairan Polstek. Karena proses penyikatan ini termasuk memakan waktu, jadi mungkin akan saya skip langsung ke langkah terakhir ya teman-teman ya. Langkah terakhir atau mungkin bisa disebut finishingnya agar mesin cucinya bersih dan enak dipandang. Oke, langkah terakhirnya kita siram pakai air dan kita gosok pelan-pelan pakai spons cuci piring yang bagian hijaunya ya teman-teman. Pakai spons cuci piring yang bagian hijaunya, jangan pakai yang kawat, pakai aja spons cuci piring, cuman kita pakai yang bagian hijaunya. Ini kebetulan selangnya udah selesai dipakai, jadi kita siram pakai air, kita gosok pakai spons. Kalau teman-teman masih ada yang sedikit kotor, belum benar-benar bersih, kita gosok pakai sponsnya pakai sama sabun ya, sabun colek atau mungkin deterjen itu bisa. Terus kita bilas semuanya. Yang mau praktekin saya ingetin untuk jangan sampai air yang kita siram ini ya kena ke bagian modulnya. Kalau emang teman-teman takut terkena, itu lebih baik teman-teman pakai air mengalirnya ini di bagian samping aja, jangan sampai kena ke bagian modulnya. Untuk mesin cuci satu tabung ya, bagian modulnya kita lap aja pakai lap ya, udah kita polsek kita lap pakai lap. Kalau untuk teman-teman yang praktekin ini ke mesin cuci 2 tabung, itu jangan sampai kena di bagian timernya ya. Atau mungkin kalau teman-teman yang praktekin ini buat lebih menjaga takutnya kena korslet atau kayak gimana ya, itu yang bagian atasnya kita polstek, kita pakein lap, kita peres ya, itu kita lap. Dan terakhir kita lap pakai lap kering, jangan sampai airnya itu masuk ke bagian modul atau ke bagian timer, itu kan berbahaya karena bisa konslet. Daripada teman-teman pengen mesin cucinya bersih tapi malah rusak, habis duit buat nyervis, lebih baik kita menjaga ya teman-teman ya. Di situ udah mulai kelihatan ya bersih, gak seperti di awal tadi. Nanti tinggal langkah terakhirnya sesudah kita bersihin, kita pakai lap kering untuk ngilangin air, bekas-bekas airnya ya. Kita pakai lap kering. Di sini saya menyekip untuk bagian pengelapan. Jadi ketika sesudah bersih itu bisa langsung kita lihat hasilnya. Mesin cuci yang sebelumnya kotor jadi bisa bersih, enak buat dilihat, enak buat ya dipandang ya teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Mesin cucinya sudah kinclong lagi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.